Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua. Apa sih sebetulnya arti menjadi religius di tengah Indonesia yang luar biasa beragam ini? Ini bukan cuma soal ibadah loh, tapi lebih dalam lagi, tentang gimana keimanan kita itu bisa ngebentuk cara kita hidup bareng-bareng. Oke, siap ya? Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau lempar satu pertanyaan penting nih buat kamu. Coba dilihat, pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan mikir, ketuhanan yang Maha Esa itu gimana cara kita ngejalaninnya setiap hari? Bukan cuma dihafal, tapi dilakuin. Nah, ini dia inti dari obrolan kita hari ini. Biar lebih kebayang, kadang contoh nyata itu cara paling gampang buat ngerti. Yuk kita kenalan sama seseorang dan dengerin sebuah kisah sederhana. Ini kisahnya Ahmad. Kenalin, ini Ahmad. Dia sama seperti kebanyakan dari kita adalah seorang pelajar Pancasila. Artinya, dia selalu berusaha buat nerapi nilai-nilai luhur bangsa kita dalam hidupnya sehari-hari. Salah satu hal yang kelihatan banget dari Ahmad itu ketaatannya. Seperti yang bisa kita lihat di sini ya, begitu waktu ibadah tiba, dia nggak nunda-nunda, langsung bergegas. Ini menunjukin hubungan pribadinya dia sama Tuhannya, sebuah komitmen yang ia jalani dengan serius. Nah, ini dia bagian yang paling keren. Setelah dia selesai dengan ibadahnya, lihat deh apa yang Ahmad lakukan. Dia nggak jadi eksklusif atau menutup diri. Justru sebaliknya, dia dengan hangat dan tulus menyapa temannya yang kebetulan keyakinannya berbeda. Kelihatannya dua tindakan terpisah ya, tapi pesannya satu dan kuat banget. Cerita Ahmad tadi mungkin kelihatan biasa aja, tapi sebenarnya dalam banget maknanya. Sekarang, yuk kita coba sambungin titik-titiknya, kita bedah kenapa tindakan yang kelihatannya simple ini sebenarnya penting banget. Apa yang ditunjukin sama Ahmad itu, ya ini dia intinya. Salah satu pilar utama dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Coba deh perhatiin bagian terakhirnya itu berakhlak mulia. Nah, disitulah letak kuncinya. Jadi, poin utamanya tuh gini. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu punya dua sisi yang nggak bisa dipisahin. Satu sisi, tentu, kita menjalankan ajaran agama kita masing-masing dengan baik. Tapi di sisi lain, yang sama sekali nggak kalah penting, adalah menghargai orang lain yang juga sedang menjalankan ajaran agamanya yang berbeda. Ahmad tadi nunjukin dua sisi ini secara seimbang. Yuk, kita dalemin lagi konsep ini. Kita bisa bayangin, ini tuh kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Dua sisi keimanan yang harus jalan beriringan, saling melengkapi satu sama lain. Coba kita lihat perbandingannya di sini. Iman kepada Tuhan itu bisa kita sebut hubungan vertikal kita, ke atas. Kita wujudkan dengan ibadah. Tapi, iman yang sejati itu juga harus memancar ke samping, secara horizontal, menjadi akhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini ya wujudnya adalah cara kita memperlakukan sesama, termasuk menghargai dan menghormati keyakinan mereka. Kalau cuma salah satu, rasanya belum utuh kan? Oke, tadi kita udah dapat gambaran dari kisah Ahmad. Udah paham konsepnya? Sekarang, waktunya kita balikin lagi ke diri kita masing-masing. Ini bagian dimana kita coba jeda sebentar buat merenung. Coba deh, pikirin sejenak. Selain lewat ritual ibadah, dalam tindakan apa lagi sih kamu nunjukin rasa syukur kamu sama Tuhan? Mungkin dalam cara kamu bekerja dengan jujur? Atau dalam cara kamu menjaga lingkungan sekitar? Ini pertanyaan personal tapi penting banget buat dijawab. Dan pertanyaan kedua, yuk kita lihat gambaran besarnya. Kita semua setuju, Indonesia itu rumah kita bersama yang dibangun di atas keberagaman. Nah, menurut kamu, kenapa sikap saling menghargai keyakinan ini bukan sekedar pilihan, tapi jadi sebuah keharusan buat menjaga rumah kita ini tetap utuh? Apa ya kira-kira yang bakal terjadi kalau sikap ini luntur? Untuk ngebungkus semua obrolan kita dan mengikat semua benang merahnya, ada sebuah pemikiran yang luar biasa dari salah satu tokoh pendidik terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini. Ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Coba deh perhatiin, beliau menekankan kebahagiaan itu bukan cuma sebagai individu, sebagai seorang manusia, tapi juga sebagai anggota masyarakat. Nah, akhlak mulia dan sikap menghargai orang lain, itulah jembatannya. Jembatan yang nyambungin keimanan pribadi kita dengan kebahagiaan kita bareng-bareng di masyarakat. Jadi, kita kembali ke titik awal, tindakan nyata. Setelah semua ini, pertanyaannya jadi sangat praktis. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Langkah kecil apa, sekecil apapun itu, mungkin sesederhana senyuman tulus Ahmad ke temannya, yang bisa kamu ambil untuk ikut andil merawat persatuan kita? Jawabannya ada di tangan kamu.